السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah yang hatinya senantiasa ditautkan pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita sejenak merenung, memutar kembali jarum jam sejarah kebelasan abad silam. Tepatnya di sebuah jazirah yang tandus, di mana pasir berbisik tentang kekeringan, dan moral manusia saat itu jauh lebih gersang daripada gurun pasirnya. Itulah era jahiliyah, sebuah masa ketika nilai kemanusiaan dikubur hidup bersama bayi perempuan yang tak berdosa. Sebuah zaman ketika kezaliman menjadi hukum dan kesombongan menjadi mahkota. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan umat manusia tenggelam dalam lautan kegelapan selamanya. Tepat pada bulan Rabiul Awal, langit Mekah seolah tersenyum, bintang-bintang merendah, dan semesta bertasbih menyambut fajar yang paling agung. Pada saat itu lahirlah seorang bayi yatim yang tidak mengenakan mahkota emas, namun kelak akhiratnya lah yang akan memahkotai peradaban dunia. Dialah yang paling agung di antara manusia sekalian, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ke acara inti pengajian, saya akan menyampaikan satu judul pada ceramah kali ini dengan judul Cahaya di Tengah Gulita Menjemput Rahmat Melalui Kelahiran Sang Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi yang kita gelar hari ini bukanlah semata-mata perayaan seremonial belaka. Ini bukan sekadar rutinitas kalender tahunan. Maulid adalah momentum untuk mengairi kembali taman sanubari kita yang mungkin mulai mengering dari keteladanan beliau. Peringatan ini adalah deklarasi rindu kita, kesaksian cinta kita kepada sosok yang bahkan sebelum kita lahir telah menyebut-nyebut nama kita dengan penuh kerinduan. Kehadiran beliau di muka bumi ini bukanlah untuk mencari kekuasaan, bukan pula untuk menempuh kejayaan duniawi. Kehadiran beliau memiliki satu tujuan agung yang termaktub indah dalam firman Allah, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang mulia, mari kita selami penafsiran ayat ini. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini dengan begitu indah.
Beliau menyebutkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang yang mutlak kepada seluruh makhluk. Perhatikan baik-baik kalimat lil alamin ini yang artinya bagi semesta alam. Rahmat beliau tidak eksklusif hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk umat Islam, dan tidak terbatas hanya untuk umat manusia saja. Rahmat beliau melintasi batas suku dan bangsa. Rahmat beliau menyentuh pepohonan, menyantuni hewan-hewan, dan menjaga kelestarian alam semesta. Bahkan dalam sejarah, rahmat itu juga menaungi mereka yang memusuhi beliau. Ingatkan kita kepada kisah di Taif ketika Rasulullah datang membawa risalah cinta, namun penduduk Taif membalasnya dengan lemparan batu hingga tumit mulia beliau mengalirkan darah. Malaikat penjaga gunung telah bersiap menawarkan untuk menimpakan gunung besar kepada penduduk kota tersebut. Jika itu adalah kita, mungkin amarah sudah menguasai jiwa. Namun, apa yang keluar dari lisan sang rahmatan lil alamin tersebut? Beliau menengadahkan tangannya yang bergetar dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Aku berharap kelak dari tulang sulbi mereka akan lahir generasi yang menyembahmu. Subhanallah, disinilah letak keindahan tafsir dari rahmatan lil alamin ini. Beliau adalah oase di tengah padang pasir dendam. Beliau adalah penawar di tengah wabah kebencian. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain menjadi rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala juga melukiskan keindahan empati dan kelembutan hati Rasulullah melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Amat belas kasihan lagi, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Para mufassir termasuk Syekh Wahab Az-Zuhair dalam tafsir Al-Munir memberikan fakta bahwa ayat ini menegaskan bahwa betapa berharganya kita di mata Rasulullah. Kata azizun alaihi ma'anittum bermakna bahwa Rasulullah merasakan kepedihan yang teramat sangat jika melihat umatnya menderita, baik menderita di dunia kerana kebodohan dan kemiskinan, maupun menderita di akhirat kerana siksa api neraka. Beliau tidak pernah tidur nyenyak memikirkan nasib kita di padang mahsyar kelak ketika seluruh nabi berkata, nafsi, nafsi, selamatkan diriku sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad berbeza. Beliau justru akan bersujud di hadapan Allah dan menangis memohon, ummati, ummati, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Saudara-saudaraku yang seiman, pertanyaannya sekarang adalah, setelah mendengar betapa besarnya cinta beliau kepada kita,
Betapa agungnya posisi beliau sebagai rahmat semesta alam. Apakah balasan kita? Apakah peringatan Maulid ini hanya akan berlalu menjadi seruan rebana yang merdu dan lantunan berzanji yang bergema, lalu esok hari kita kembali pada kehidupan yang jauh dari sunnahnya? Mencintai Nabi bukanlah sekadar di lisan. Cinta sejati menuntut pembuktian. Jika kita mengakui mencintai beliau yang santun, maka tidak pantas lisan ini mulai mudah mengumpat, memfitnah, atau menyebarkan kebencian. Jika kita mengaku merindukan beliau yang pemaaf, maka tidak pantas hati ini menyimpan dendam kepada sesama saudara kita. Jika kita mengaku sebagai umat yang jujur, maka tidak pantas tangan ini mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Mari kita jadikan momentum kelahiran cahaya ini sebagai kelahiran kembali moral dan akhlak dalam diri kita. Jadikanlah rumah tangga kita bercahaya dengan sunnah-sunnahnya. Jadikanlah tempat kerja kita penuh berkah kerana kita meniru kejujurannya. Jadikanlah diri kita rahmat-rahmat kecil bagi lingkungan sekitar kita, meneladani sang rahmatal lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari majlis ta'lim yang insya-Allah penuh barakah ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bersihkan hati, kita hadirkan wajah bayangan kerinduan kepada sosok paling mencintai kita. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa alaihi wa sallim Muhammad. Ya Allah yang maha menatap kedalaman hati hamba-hambanya, hari ini kami berkumpul untuk mengagungkan nama kekasih-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh mata kami tidak pernah menatap wajah teduhnya, telinga kami tidak pernah mendengar langsung suaranya yang menyejukkan jiwa, tangan kami tidak pernah berjabat dengan tangannya yang penuh berkah ya Allah. Namun ya Allah, pada hari ini saksikanlah di majlis ta'lim ini bahwa hati kami bergetar merindukannya. Kami mencintainya ya Allah. Maka pertemukanlah kami dengannya kelak. Izinkanlah kelak di padang mahsyar yang tarik kami mengenali beliau dan beliau pula mengenali kami sebagai umatnya. Berikanlah kami kesempatan untuk meminum air dari telaga Kautsar melalui kedua tangannya yang mulia. Air yang jika kami meminumnya, kami tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ya Allah, bimbinglah akhlak kami agar mampu meneladani budi pekertinya. Lembutkanlah hati kami untuk saling menyayangi sebagaimana beliau menyayangi umat. Jadikanlah kami umat yang membanggakannya di hari kiamat kelak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada kepingan hikmah yang dapat kita bawa pulang untuk menerangi kehidupan kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala khilaf dan salah tutur kata. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.